Selamat pagi Bapak dan rekan-rekan. Izin sebelumnya saya Dewa Aditya Toyota, yang sebelah kiri itu teman saya, yaitu sekarang Ketua Pelaksana di acara Forum Pelajar Sumatera Selatan. Izin Bapak sebelumnya, izin menyampaikan bahwasannya di acara Forum Pelajar Sumatera Selatan yang akan pelantikan sekaligus memperingati milad ketiga Forum Pelajar Sumatera Selatan, acara itu dimulai dari tanggal 19 nanti, hari Senin. Itu di Rumah Dinas Wali Kota Palembang jam 7 pagi. Itu acara pra pelantikan, yaitu acara konferensi pimpinan daerah dan wilayah Forum Pelajar Sumatera Selatan, yaitu acara seleksi pengurusan baru dari Forum Pelajar Sumatera Selatan. Nanti gunanya seleksi itu akan dirampung bahwasanya pengurus-pengurus baru yang akan dilantik pada saat tanggal 27 di Gedung Parameswara, Aula Wali Kota Palembang. Sebelumnya kita izin menyampaikan flashback balik bahwasanya Forum Pelajar ini dibentuk 2 tahun yang lalu, yaitu langsung dihadiri pada saat pelantikan itu Bapak Gubernur Sumatera Selatan yang diwakili oleh Bapak Edward Chandra, asisten, eh, dihadiri juga oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan pada saat itu, Bapak Haji Riza Palevi, dan dari Dinas Pendidikan ada juga Bapak Joko selaku Kabid SMA yang hadir pada saat itu. Juga dari pemerintah setempat ada Ketua DPRD Bunda Anita dan banyak yang hadir pada saat itu mensupport kegiatan pelantikan kita pertama kali. Makanya kita selalu bermitra bersama Dinas Pendidikan. Mungkin baru-baru ini karena adanya pergantian dari Bapak Riza Palevi, kemarin nyambung ke Bapak Sutoko, dan sekarang kepala dinas yang baru, harapan kami semoga apa yang sudah kami jalin selama 2 tahun 3 tahun ke belakang tetap baik Bapak sampai saat ini maupun ke depannya. Mungkin itu dulu Bapak sebagai pembuka dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih penjelasannya. Perkenalkan dari sekolah mana asalnya? Nama? Uh, izin, nama saya Dewa Aditya Toysuta selaku founder Forum Pelajar Sumatera Selatan. Saya sekarang sedang kuliah di Universitas Negeri Lampung. Asal saya dari Sumatera Selatan asli. Kalau teman saya ini karena dia pengurus wilayah yang menaungi 17 kabupaten kota, di aturan kami memang pengurus wilayah karena dia menaungi 17 kabupaten kota, dia diperbolehkan maksimal semester 2 kuliah. Jadi nama rekan saya itu M. Ridwan Alfarizi dari kampus Tia Bala Putra II semester 1. Kamu namanya siapa? Izin Bapak, gimana? Kalau kamu siapa namanya? Nama saya Deo Aditya Toysuta. Deo Aditya. Ya, siap. Dasar pembentukan dari eh, apa namanya forum pelajar ini pakai SK siapa? SK Gubernur, SK Wali Kota, atau SK Kepala Dinas? SK kita dari awal pembentukan itu langsung ditandatangani oleh perwakilan dari gubernur maupun Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan juga, Bapak. Mana Jadi SK-nya SK, coba screen share coba. Bapak izin SK-nya mungkin kita menyusul, Bapak. Gak bisa kamu screen share PDF-nya dari HP? Nggak ada foto SK-nya, Bapak. SK-nya itu bunyinya seperti apa? Kurang lebih SK yang dilantik itu bahwasannya uh, Forum Pelajar Sumatera Selatan yang didirikan untuk ya narasi-narasi yang akhirnya disetujui oleh Dinas Pendidikan, Gubernur, Dewan Pembina, itu Bapak. Oke, karena ada juga forum pelajar yang dilantik di Bina Praja yang mengakomodir dari 17 kabupaten kota, atau bisa dibilang forum anak juga yang resmi Oh, dari Kementerian Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, dan ada SK Gubernurnya. Kemudian kita juga ada forum pelajar yang lain juga oleh
namanya Pak Andri siapa sebagai pembinanya, duta pelajar bahasanya. Terus ada juga duta SMA dari Kementerian Pendidikan. Nah, kalau saya lihat dari namanya adalah forum pelajar, harusnya kalian yang sudah tidak pelajar lagi tidak berhak dong menyandang status sebagai forum pelajar. Itu analisis saya. Kenapa Mas pelajar? Karena begini Bapak, di ADART kami, kalau pengurus daerah itu yang pengurus 17 kabupaten kota itu diwajibkan maksimal kelas 12 pelajar SMA, SMK sederajat. Nah, sedangkan kalau pengurus wilayah itu karena dia harus keliling menaungi 17 kabupaten kota, forum pelajar yang ada di Sumatera Selatan, karena spend waktunya untuk dia keliling itu kan lebih banyak, dan akhirnya kita memutuskan bahwasanya di ADART peraturan organisasi itu boleh maksimal semester 2. Kalau untuk pengurus daerah tidak diperbolehkan, begitu. Sekarang berapa anggotanya? Anggota forum pelajar sekarang kurang lebih ada, anggota aktif itu kurang lebih 200-an. Oke. Apa kegiatannya yang sudah dilakukan? Kegiatan yang sudah dilakukan, kita sudah melakukan karnaval budaya terbesar pelajar di Sumatera Selatan pada saat pradeklarasi kemarin. Yang kedua, kita sudah melakukan seminar literasi. Yang ketiga, kita melakukan pendidikan politik. Yang keempat, ya acara-acara ya seperti pelantikan, seperti biasa Bapak. Untuk foto deklarasi kita pertama kali yang dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Bapak Haji Reza Palevi, Kabid SMA Pak Joko, terus Pak Edward Chandra, Ketua DPRD, itu kita masih ada Bapak dokumentasi-dokumentasi tersebut. Bahwasannya itu membuktikan bahwasannya memang kita dari awal pembentukan memang sudah disupport penuh oleh baik dinas pendidikan maupun pemerintah setempat. Oke. Karnaval budaya tanggal berapa? Bulan apa ya? Izin Bapak. Karnaval budaya terbesar itu waktu itu bulan apa? Karnaval budaya terbesar itu bulan 2 tahun lalu ya. Ini waktu tepatnya saya ini Bapak, sudah saya lupa, tapi ada dokumentasinya, mungkin saya susulkan semua dokumentasi segera. Itu kurang lebih 2 tahun lalu pada saat deklarasi pertama kali. Oke. Yang hari pertama itu nama acaranya apa? Acara tanggal 19 ini di Rumah Dinas Wali Kota, itu konferensi pimpinan daerah dan wilayah Forum Pelajar Kota Palembang dan Forum Pelajar Sumatera Selatan. Di tanggal 27 di Gedung Parameswara Pemerintah Kota Palembang itu pelantikan Forum Pelajar Daerah Kota Palembang dan Forum Pelajar Wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Tanggal berapa pelantikan? Tanggal 27 Bapak. Di mana? Di Aula Parameswara Pemerintah Kota Palembang. Oke. Anggota dari forum pelajar ini 200 orang. Itu terdiri dari siapa saja anggotanya? Terdiri dari berbagai SMA Bapak. SMA, SMK, dan MA. Kalau untuk pelantikan pengurus baru nanti itu kurang lebih ada 52 orang, itu ada list SMA, SMK-nya Bapak. Oke, Ada data. ke kamu ya. Kemarin pada saat pembentukan, pada saat deklarasi hadiri oleh Pak Edward, Pak Riza Palevi, Pak Joko, Ketua DPRD, apakah dihadiri oleh Wali Kota Palembang beserta jajarannya? Karena deklarasi pertama kali tidak membawa bukan pembentukan Forum Pelajar Kota Palembang, akan tetapi deklarasi Forum Pelajar Sumatera Selatan, maka yang hadir semua jajaran Pemprov Bapak. Oh, kalau sekarang hanya untuk Kota Palembang ya? Kalau sekarang itu ya didominasi untuk Kota Palembang. Konveksi yang akan dilaksanakan di Rumah Dinas Wali Kota itu hanya untuk pelajar Kota Palembang? Hanya untuk pelajar Kota Palembang, Bapak. Oh, nanti hanya untuk Kota Palembang tanggal 27. Kalau pelantikan tanggal 27 itu pelantikan bersama pengurus baru wilayah dan untuk Sumsel sama Palembang, Bapak.
Oh, Sumsel dan Palembang. Oke, Ya. pertanyaan selanjutnya, kamu tahu nggak namanya Undang-Undang Otonomi Daerah? Izin tahu Bapak sedikit. Apa yang kamu tahu tentang Undang-Undang Otonomi Daerah? Undang-Undang Otonomi Daerah itu dibentuk karena awalnya ini kalau saya tidak salah, mohon dikoreksi, awalnya karena ketidakpuasan mungkin pembangunan-pembangunan dan peraturan yang diberikan kepada daerah-daerah, keterlambatan dalam kemajuan berbagai bidang. Nah, makanya dibentuklah Undang-Undang Otonomi Daerah untuk memberikan kewenangan secara penuh, akan tetapi tetap koordinasi dengan pemerintah pusat. Begitu, Bapak. Kamu tahu nggak Undang-Undang Otonomi Daerah di bidang pendidikan itu seperti apa? Siap, izin Bapak. Kalau Undang-Undang Otonomi Daerah di bidang pendidikan, mau dikoreksi, itu kurang lebih bunyinya mungkin uh, semua peraturan uh, pendidikan atau kemajuan pendidikan, kestabilan ekosistem pendidikan itu diberikan hak seluruhnya kepada dinas pendidikan di daerah setempat. Akan tetapi tetap ada koordinasi dengan Kemendikbud, Bapak, begitu. Mungkin. Kamu tahu nggak namanya urusan kongruen pendidikan itu seperti apa? Siap, Bapak. Belum tahu. Urusan kongruen itu pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jadi tidak 100% urusan daerah, tapi juga ada kepentingan pusat di dalam pendidikan sehingga mereka juga masih berhak, masih wajib mengatur pendidikan. Kongruen itu artinya bersama-sama. Ada Oh, urusan-urusan kongruen di bidang pendidikan dan beberapa bidang lainnya. Ada yang full diserahkan ke daerah, ada yang masih diurusi oleh pusat. Jadi terbagi menjadi tiga urusan itu. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan gabungan. Pendidikan ini termasuk di gabungan kalau di Undang-Undang nomor tahun 2014 tentang otonomi daerah. Terus yang saya tanya lagi kewenangan urusan perjenjang, kamu tahu bahwa urusan SMA, SMA, SMK itu merupakan kewenangan siapa? kalau untuk dari mulai TK sampai ke SMP itu kewenangan Dinas Pendidikan uh, setingkat kabupaten dan kota, Bapak. Tapi kalau SMA, SMA dan SMK itu full kewajiban dan kewenangan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. Oke, Lebih tepat. kurang lengkap ya. SMK dan SLB itu kewenangan provinsi. Satu lagi, Bapak. Siap. Menjadi kewenangan provinsi, kamu mengadakan kegiatan di rumah dinas wali kota, apakah itu tidak menyinggung perasaan provinsi? Izin sebelumnya, Bapak. Kita kemarin itu hasil rapat kita karena yang pertama, kalau ini kan sudah ada transisi ke pemerintahan baru, Bapak, yang tepatnya Bapak PJ Gubernur kita sekarang Bapak Agus Patoni dari Bapak Herman Deru. Mungkin kita sudah memasukkan beberapa kali surat pertemuan dan kita belum sempat untuk diterima. Mungkin Bapak sedang lagi sibuk dengan ya program-program baru beliau. Mungkin kita belum sempat untuk silaturahmi. Makanya karena acaranya sudah mepet waktu, makanya kita alihkan untuk deklarasi atau pelantikan dulu untuk Forum Pelajar Kota Palembang yang langsung dilaksanakan di pemerintah kota, Bapak. Oke, yang izin kegiatan kamu sudah punya belum dari pemerintah provinsi bahwa kamu boleh mengadakan kegiatan karena yang kamu bawa tuh pelajar-pelajar SMA, SMK yang merupakan tanggung jawab pemerintah provinsi. Uh, nah, itu Bapak, makanya kita masukkan surat dari kurang lebih udah 1 minggu. Itu tujuan kita audiensi untuk meminta izin itu sekalian, Bapak, sebenarnya. Kamu belum punya izin. Kalau izin itu ya sampai hari ini karena hari ini baru diterima, kita belum punya izin, Bapak. Kalau misalnya izinnya tidak terbit, kamu tetap mau berkegiatan di sana? Kalau izinnya tidak terbit, ya mau tidak mau kegiatan ya harus kita undur, Bapak, karena ya itu mau nggak mau juga kan kewenangan dinas provinsi, Bapak. Oke, ada dua tempat sebenarnya. Kamu bisa minta izin, satu ke Dinas Pemuda dan Olahraga. Kalau dari Dinas Pendidikan, prosesnya menurut kamu lambat, atau tidak direspon, atau tidak diizinkan.
Dinas Pemuda dan Olahraga juga di bawah provinsi juga sebenarnya beririsan berhubungan dengan kepentingan pemuda. Pelajar adalah bagian dari pemuda. Saya rasa bisa masuk. Yang kedua, eh, menerima audiensi seperti ini untuk di beberapa wilayah lain di kabupaten selain Palembang, di wilayah selain Palembang, dan Dinas Pendidikan tidak mengizinkan kegiatan ini dilaksanakan di lokasi kabupaten kota karena eh, potensi untuk disalahgunakan menjadi kepentingan politik oleh oknum-oknum tertentu. Kita tidak bicara pihak wali kota atau bupatinya, tapi nanti ada oknum-oknum di luar itu eksternal yang akan memanfaatkan momen ini untuk kepentingan politik praktis bahwa menggalang suara, menggalang calon-calon wali kota, calon-calon bupati tertentu dengan memanfaatkan pelajar-pelajar yang ada. Nah, ini kamu kepikir nggak sampai ke situ? Izin Bapak, sebelumnya kita sudah mengadakan beberapa kali rapat dengan pengurus koordinator wilayah, bahwasannya memang kita kepikiran ke situ. Nah, makanya kita buat jadwal setelah Pilpres selesai, Pileg selesai, makanya juga PJ Wali Kota Palembang, karena notabene kita tidak tahu kan, atau 2 bulan, 3 bulan ke depan mencalonkan diri sebagai uh, wali kota atau kepala daerah atau tidak, makanya beliau tidak hadir Bapak, akan tetapi yang hadir adalah Dewan Pembina kita yang dari benar-benar Dewan Pembina yang non politik Bapak, non partai juga, makanya itu kita pastikan aman untuk kegiatan politisasi, karena kita juga paham bahwasanya pelajar tidak bisa kita ikutkan atau kita libatkan dalam hal-hal yang berbau politis Bapak, seperti itu. Enggak, dengan kamu hadir di lokasi kabupaten kota itu sudah simbol politik. Dengan kamu mengadakan kegiatan di rumah wali kota atau di aula kota, nanti ada pertanyaan, kenapa SMA SMK kegiatannya di situ? Bukankah itu kewenangan provinsi? Nanti kami yang PJ Gubernur. Nah, makanya kita tadi Bapak menjelaskan bahwasanya mungkin kalau ada pertanyaan seperti itu, kita sudah bisa menjelaskan bahwasanya kenapa kegiatannya di kabupaten atau kota, karena kita hari ini kegiatan memang khusus untuk atas nama Forum Pelajar Kota Palembang, Bapak. Mungkin itu alasan, ya itu alasan yang sudah terbaik, dan kalau memang ada berbau-bau politis, mungkin kita juga sudah bisa menepis jawaban-jawaban pertanyaan-pertanyaan tersebut, Bapak. Begitu, Bapak. Baik. Itu terjadi juga di Prabu Mulih, Pemkot Kota Prabu Mulih dekat dengan pelajar-pelajar SMK dan pada prinsipnya sih kita tidak bisa menghalangi juga kalau mau berkolaborasi dengan pelajar SMA SMK karena bagaimanapun itu adalah warga Kota Palembang kan. Nah, ini sehingga meskipun Iya, urusannya siap. provinsi tapi secara kultur masyarakat ya warga Palembang. Namun Iya, saya Kak. tidak memutuskan karena saya hanya sebagai peserta didik di sini. Nanti keputusannya minimal ada di kepala bidang Pak Joko atau Ondi sebagai kepala bidangnya. Nah, saya juga Oh, siap. berharap eh, siapa namanya Dea dan Ridwan berkoordinasi dengan Pak Misral. Uh, Pak kalau Misral, Pak kalau Misral Pak itu Joko dan kalau Pak Joko nanti saya akan ringkas hasil rapat siap, kita. Bapak. Saya akan tanyakan gimana Pak Joko boleh apa tidak anak-anak ini mengadakan kegiatan di Rumah Dinas Wali Kota, yaitu kegiatannya konvensi forum wilayah Kota Palembang dan nanti tanggal 27 akan ada pelantikan Sumatera Selatan di Aula Pemerintah Kota Palembang. Kalau Pak Joko bilang boleh, maka saya sampaikan, bilang tidak boleh, juga saya sampaikan kalian terpaksa atur lagi mekanisme, waktu, lokasi, dan seterusnya. Nanti kita koordinasi lagi, apa mungkin mau dialihkan di salah satu sekolah atau di gedung Dinas Pendidikan, itu bisa muat 350 orang, atau di gedung Balai Tekom, di dekat Hotel Beston, itu bisa muat juga aula barunya 100-an orang sampai 400-an orang. Jadi kita memang banyak tempat-tempat, sekolah-sekolah pun banyak yang punya aula besar,
Jadi kami juga berharap sih sebenarnya kegiatan SMA SMK kalau bisa ya dilaksanakan di lokasi yang menjadi kewenangannya SMA SMK. Biasanya itu secara tidak langsung akan menjadi image yang kurang baik apabila kegiatan SMA SMK dilaksanakan di eh, kabupaten atau di kota Palembang. Terus dengan Pak Misral juga nanti tolong kalian koordinasi via telepon saja atau WA kalau nggak dibalas, sampaikan bahwa sudah berkoordinasi dengan Pak Anang. Nanti juga ini kan di-record, nanti saya kirim link Zoom-nya juga ke beliau. Dan ini hari rapat kita juga, audiensi kita saya buat poin per poinnya dalam bentuk nota dinas. Jadi dalam waktu dekat mungkin sampai sore atau besok kita akan ada kepastian boleh tidaknya hari Senin kalian melakukan kegiatan. Tapi kalaupun kalian ingin kepastian dari Dinas Pemuda dan Olahraga ya kami tidak bisa menghalangi. Silahkan kalian cari person di apa namanya Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Palembang, ada Bu Mega Sekretarisnya, ada Pak. Nah, kalaupun dari Dinas Pemuda dan Olahraga kalian tidak mendapat respon atau tidak sempat mendapat surat tertulis, kami kembalikan ke kalian. Artinya ini kegiatan kalian, segala sesuatu kami sifatnya hanya menghimbau sesuai arahan. Kalau kalian mau tetap kegiatan nanti resikonya di kalian seperti apa. Kalau mau menunggu atau merubah juga nanti ada pertimbangan-pertimbangan tertentu. Jadi kami sifatnya menghimbau, mengingatkan bahwa secara etika birokrasi, secara struktur organisasi, secara kewenangan sebaiknya kami menyarankan kegiatan dilakukan di lokasi-lokasi yang merupakan kewenangan apa namanya pemerintah provinsi, yaitu di kantor dinas pendidikan atau cabangnya atau di sekolah SMK. Seperti itu. Sudah punya nomornya Pak Misral? Bapak izin, kalau nomor Pak Misral kemarin ada, bahkan nomor Pak Joko, nomor Bu Mondi itu sudah sering berhubungan itu ada, tapi semuanya hilang Bapak. Boleh minta nomor Pak Misralnya saja Pak? Oh iya, saya bacakan nomor Pak Misral ya. Kalau memang sudah pernah kontak Pak Joko, langsung aja, nggak usah lewat saya. Beliau kan lebih berwenang daripada saya. Kalau beliau Pak, soal menyerahkan ke saya akan prosedural, Pak Dinas. nomor Pak Kabit dan nomor Kabit SMA SMK hilang semua Bapak soalnya. 0813 Mas, sebentar Bapak ya. Sebentar Bapak. Sebentar Bapak, maaf. Tuh. 0813 6735 6735 0924 berapa Bapak? 0924. Bapak izin sampaikan salam ke Pak Joko dari Deo, bilang Pak. Izin Bapak ya, terima kasih. Pak Joko juga hilang nomornya. Iya hilang Bapak. Pak Kalau Joko catat dia mungkin enak. catat nomor Pak Joko, langsung hubungi beliau saja. Nanti kalau beliau ngarahkan ke saya akan berproses nota dinas ya. Makan waktu, Siap. tapi kalau bisa ACC beliau, beliau nanti merintahkan saya untuk membuatkan suratnya. Saya masih bisa buat suratnya walaupun tertanggal kemarin. Siap Pak. Izin Bapak. 0821 0821 9822 9822 3947. 3947. Pak Joko. Kalau Bu Mondi nanti minta sama Pak Misral ya. Iya Bapak. Sementara itu dulu, ada yang mau disampaikan lagi? Mungkin itu saja Bapak, mohon bantuannya. Mungkin di tanggal 27 pelantikan itu kan masih tentatif Bapak. Mungkin harapan besar kita bisa diadakan seperti deklarasi kemarin di SMK Negeri 2 Bapak. Karena kita kemarin dihadiri oleh hampir 1.000 peserta SMA. SMK Sumatera Selatan. Bersurat lagi untuk tanggal 27, intinya bukan minta audiensi tapi minta izin dan sekaligus mengundang sebagai narasumber dan sebagai undangan. Orang-orang yang mau diundang disebutkan siapa saja. Disebutkan detail ya, jangan hanya undang kepala dinas tapi undang juga kabit SMA, undang juga kepala seksi peserta didik SMA SMK, undang juga Pak Riza Fahlepi selaku analis fungsional utama
Fungsional Siap. analis utama kebijakan bidang pendidikan. Carilah Pak Riza itu jabatan barunya apa. Kemudian undang Siap. juga apa namanya kepala sekolah sekota Palembang SMA SMK. Siap. Bapak mohon kawalannya untuk acara kegiatan di tanggal 19 dulu Bapak ya, soalnya pergantian pengurus. Mohon Ya, bantuannya aku Pak. coba ini ya, coba koordinasikan juga ke Pak Joko. Kalian juga WA Pak Joko. Saya rangkum dulu Siap. hasilnya untuk kita laporkan ke Pak Joko. Kalau soalnya tanggal 19 untuk izin dari kepolisian sudah kita antarkan juga Bapak. Berapa pesertanya untuk tanggal 19 itu? Tanggal 19 kita cuma 50 peserta Bapak, cuma pengurus. Peserta yang banyak sebenarnya tidak beresiko ya. Maksud saya Iya nggak Bapak. sampai tertangkap wartawan LSM bahwa ini kegiatan politik. Jangan sampai ada image seperti itu. Itu yang kami takutkan. Iya, iya itu juga yang kita hindarkan Bapak karena Iya, 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 iya. kita Yang tanggal begitulah Bapak. 27 nanti mungkin kalaupun mepet ya karena belum dapat lokasi baru, minta izin ke Pak Joko karena hanya 50 peserta mohon izin tetap dilaksanakan di rumah dinas wali kota mungkin. Nah, tanggal Iya 27 Bapak. nanti lokasinya masih Tanggal tentatif arahan seperti kita itu. nurut sama apa arahan dari Dinas Pendidikan Provinsi Bapak. Ya. Siap, Siap. tapi coba koordinasi ke Pak Misral dulu ditekankan ke Pak Misral bahwa pesertanya hanya 50 Pak. Mudah-mudahan ini tidak menjadi kegaduhan politik karena masa pilkada, eh, pemilihan kepala daerah, pilwako dan pilgub ini juga mulai sekarang sudah terasa sebenarnya. Iya benar Bapak. Itu aja, cukup. Terima kasih Bapak. Nah, makasih ya. Kita akhiri Zoom-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.